Ya, Arduino ini satu platform yang open source, dimulai dari Italia ya pertama kali. Orang-orang yang di bawah ini yang memulai membuat satu platform open source di Italia, mulai Asimo, Bansi, David, Tom, dan beberapa yang lain ya. Nah, karena dia open source, maka pengembangan dari Arduino ini sangatlah banyak sampai sekarang ya, mulai dari yang asli sampai klonnya pun ada tuh sampai saat ini. Nah, pertama kali Arduino yang dibikin itu merupakan dinamakan Arduino Uno ya, Uno 1 begitu ya, yang pertama, sehingga membuat banyak orang, para hobis, terus kemudian pembuat elektronik project itu menggunakan Arduino sebagai hardware controller yang bisa diandalkan begitu ya. Nah, untuk Arduino ini punya satu platform ini ya, software editornya ya, dinamakan Arduino Alpha begitu. Ini sebagai platform atau software untuk membuat programnya. Nah, beberapa hardware pengembangan dari Arduino yang lain saya akan tunjukkan seperti ini ya. Mulai pertama adalah Uno, terus kemudian ada yang disebut Leonardo. Ini mirip ya, perbedaannya hanya kalau di Uno untuk komunikasinya menggunakan satu IC khusus ya. Ini IC khususnya untuk komunikasi ke USB. Sedangkan kalau yang Leonardo tidak menggunakan IC khusus, tapi dia untuk komunikasi menggunakan chipnya dia sendiri gitu. Kalau Uno tidak demikian, dia ada IC, 2 IC gitu ya. Satunya khusus untuk komunikasi dengan USB, satunya merupakan IC controllernya. Sedangkan Leonardo jadi satu. Pengembangan yang lain ada yang Arduino Duo, ada yang Yun, dan sebagainya. Kalian bisa lihat beberapa variasi dari pengembangan Arduino. Kenapa? Karena Arduino ini adalah satu device yang open source. Kemudian ada yang mereka membuat Arduino Micro, begitu ya, ada yang Explora, Mini, dan banyak lagi. Bahkan sekarang lebih banyak dari varian ini, ya, variannya muncul pengembangan-pengembangan yang pabrik-pabrik lain yang membuatnya. Gitu. Nah, Arduino ini bisa digunakan untuk menerima input dari macam-macam sensor, begitu ya. Kita bisa membaca dari sensor ultrasonik, mungkin bisa membaca dari sensor suara dan sebagainya, ya. Dan ketika kita mendapatkan inputan, mungkin Arduino ini juga akan mengeluarkan hasil output, begitu ya. Nah, outputnya menuju kemana? Bisa untuk mengontrol lampu, bisa untuk mengontrol motor, dan banyak macam lainnya. Saya ingat mungkin pertama kali mengajar kalian di IOE ya, saya juga menggunakan slide ini begitu untuk memperkenalkan Arduino ke kalian. Ya, hari ini kita akan lebih dalam tentang controlling begitu. Kalau yang lalu kita tidak mempelajari tentang aktuator, tapi hari ini kita akan belajar tentang aktuator. Gitu. Oke, next ya. Ini adalah list dari Arduino, pengembangan Arduino yang ada saat ini, dan beberapa komparasi dari beberapa produk tersebut. Ya, nanti kalian bisa lihat sendiri. Terus untuk softwarenya, ya, saya harapkan kalian bisa mendownload softwarenya biar hari ini juga bisa mencoba. Ya, saya kasih di chat ya. Mungkin kita download sebentar biar kalian hari ini bisa mencoba. Sih, Pak. Ya. Ini untuk penginstalan softwarenya itu yang biasa, yang apa itu? Arduino-nya yang biasa ya, yang di webnya itu ya. Iya, iya, seperti biasa, Kenan. Yang di webnya saya kasih di chat ya.
Ya Pak, terima kasih. Nah, ini saya cek lagi. Ya, sambil jalan, sambil install, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang perlu kalian tahu ya, kenal dengan hardware, dengan Arduino Uno. Kita akan menggunakan Arduino Uno ini aja ya. Kalau yang lalu kita di IOE, mungkin kalau kalian ngambil IOE kita menggunakan Wemos. Tapi kalau kita yang kali ini kita pakai Uno. Tetapi kalau kalian ada yang sudah punya Wemos, nggak apa-apa, nanti bisa digunakan kok ya. Jadi nggak perlu beli Arduino-nya, nggak apa-apa pakai Wemos. Bagi yang belum punya, pakai ini aja gitu. Oke, sekarang kita akan belajar satu persatu ya. Apa yang ada di dalam komponen ini ya. Nah, yang pertama saya akan melihat USB plug. Sebenarnya di sini ada keterangannya ya, tapi nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini ada keterangannya semua. Saya jelaskan dari sini begitu. Nah, USB plug ini dipakai untuk apa? Untuk pemrograman satu. Sebenarnya yang pertama adalah pemrograman, yang kedua digunakan untuk supply. Andai kata yang pertama kalian sudah memprogram, sudah masuk istilahnya upload ya, upload ke microcontroller ini. Kemudian kan berarti program ini sudah di sini gitu. Nah, cara menghidupkannya bagaimana? Dia kan butuh tegangan. Ada dua cara yang bisa dipakai. Yang pertama adalah menggunakan kabel USB ini, karena di dalam kabel USB ini isinya ada 4. Kalau kalian pernah motong kabel USB, di dalamnya itu ada 4 kabel. Dua kabel itu data plus dan data min, 2 kabel, bentuknya serial. Yang 2 kabel lagi itu isinya plus sama min. Plus VCC, VCC itu berarti plus 5 volt begitu ya, atau min atau ground, 0 volt. Nah, 4 kabel ini menjadi satu kesatuan di dalam kabel USB. Sehingga kalau kita tidak gunakan sebagai communication cable, maka dia dipakai sebagai charging cable atau supply begitu. Nah, cara yang kedua adalah dengan external power supply ya. Dengan power supply eksternal ini kita bisa tancapkan begitu, kemudian dia akan masuk ke regulator. Apa maksudnya? Kalau kita menggunakan external power supply, katakanlah supply kita itu 9 volt atau 12 volt ya. 9 atau 12. Sebenarnya ATmega 328 ini butuh berapa volt? Membutuhkannya adalah 5 volt ya. Berapa? 5 volt. ATmega 328 ini membutuhkan 5 volt. Nah, kalau ketika ditancapin 9 volt atau 12 volt, apa enggak rusak? Pertanyaannya kan demikian. Ketika kita masukkan melalui power supply dari luar, ini ada IC yang dinamakan voltage regulator ya. Voltage regulator ini yang mengubah tegangan dari external source atau external power supply menuju ke 5 volt. Fungsinya adalah di voltage regulator ini. Ini isi kotak ini ya. Bentuknya kakinya 3, satunya input, satunya ground, satunya output. Ya, kelihatan enggak ya ini? Kalau kita lihat ya. Ini sebenarnya adalah IC namanya 7805. Nggak terlalu kelihatan ya angkanya ya. 7805, yaitu positif regulator 5 volt. Ya. Oke, dia yang bertugas untuk mengubah 9 volt menuju ke 5 volt. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah dari sebelah kanan dulu ya, in-circuit serial programmer. Nah, apa ini? Ini namanya ICSP singkatannya ya. Ini bisa digunakan untuk memprogram IC ATmega 328 ini. Atau ATmega 328 ini memprogram IC lain di luar sistem Uno ini. Ya, intinya ICSP ini adalah jalur komunikasi juga gitu. Selain USB ini ya. Jadi bentuknya adalah
ISP namanya, ya, SPI, sorry. Nah, ini jalur komunikasi juga. Kemudian di sebelahnya ini adalah reset button. Jadi kalau fungsinya apa? Kalau misalnya si ATmega 328 ini bekerja, kemudian di tengah-tengah ada kendala, hang atau apa. Nah, reset button ini ketika kita tombol reset, maka dia akan memulai dari awal, start program dari awal. Ini adalah fungsi dari reset button. Oke, reset button sudah. Berikutnya kita naik ke atas ya. Ini kalian harus tahu kenapa? Karena akan banyak berhubungan dengan pin yang atas dan bawah ini. Nantinya akan banyak berhubungan dengan atas dan yang bawah. Nah, yang atas sebelah kanan sendiri ada RX. RX ini kepanjangan dari receiver dan TX kepanjangan dari transmitter. Ya, dua kaki ini adalah komunikasi, digunakan untuk komunikasi serial juga. Yang sebenarnya dia juga connect ke IC ini. Ya, sebenarnya si TX-RX ini dia itu connect juga ke IC ini. Ini IC apa? IC untuk komunikasi USB plug ini. Ya, dari ATmega 328 sebenarnya dia masuk ke sini. Nah, makanya ini ada lampu, ini LED ya, TX dan RX. Ini LED-nya ketika ada transmit, dia memancarkan sinyal, maka LED-nya nyala. Demikian juga receive ketika menerima sinyal, maka RX-nya nyala. Nah, ini tergabung juga atau terkoneksi juga dengan RX ini. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bergeser ke sebelah kiri. Sebelah kiri ini dinamakan digital I/O. Oke, sebentar. Di sebelah kiri ini ada digital I/O, ya. Namanya digital. Sekarang saya akan tunjukkan bedanya apa digital sama analog, ya. Saya next dulu. Oke. Digital I/O ini seperti ini ya. Jadi kalau yang gambar yang atas, ini ada tegangan ya, tegangan. Pada saat saya kasih tegangan, maka lampu LED itu menyala, gitu ya. Jangan dilihat yang bawah dulu, yang atas dulu ya. Yang atas yang LED warna biru ini, dia akan menyala pada saat ada tegangan. Pada saat menyala, logiknya logic high atau logic 1. Pada saat mati lampunya, dia logic 0 atau off. Itu secara general seperti itu. Saya garis bawahi, secara general pada umumnya seperti itu. Apa bisa dibalik? Bisa, tapi saya nggak jelaskan dibalik dulu biar kalian nggak bingung. Ya, pada saat logic high atau ada tegangan 5 volt begitu, maka lampu ini akan menyala. Ada tegangan 0 berarti tegangannya 0 volt ya, maka lampu ini akan padam. Itu kira-kira digital 1010 begitu. Ya. Di mana? Di pin ini mulai dari 2, sebenarnya mulai dari 0 ya, 0 sampai 13 ini. Kalau ini difungsikan sebagai digital output ya. Kalau difungsikan sebagai digital output, maka dia bisa kontrol LED. Oke. Nah, ada catatan. Kalian lihat di bagian atas yang nomor 9, 10, 11, 3, 5, 6 itu ada gambar tilde ya. Ada gambar tilde ini maksudnya apa? Kita lihat ini ya. Pins label tilde can be used to generate PWM. PWM ini apa? Pulse width modulator. Nah, pulse width modulator ini digunakan untuk menyalakan, contohnya ya, LED itu biar nyalanya bisa redup. Ya. Itu dinamakan PWM. Nah, cara kerjanya bagaimana? Seperti gambar ini. Kalian lihat gambar ini. High-nya beberapa waktu tertentu dan low-nya beberapa waktu tertentu juga. Nah, pada saat high-nya lebih tinggi atau lebih panjang durasinya,
dibandingkan low-nya, maka lampu LED itu menyala lebih terang, kira-kira begitu. Pada saat low-nya durasinya lebih panjang daripada high-nya, maka menyalanya lebih redup. Kayak di hotel itu namanya dimmer, ya. Di hotel misalnya di kamar bisa meredupkan lampu, itu kayak dimmer seperti itu kira-kira. Nanti kita akan coba, ya. Kira-kira gambarannya digital input atau digital output seperti itu. Masih berbicara tentang digital output, ya. Saya akan lanjutkan. Kalau kita sudah berbicara tentang digital output, bagaimana tentang digital input? Digital input ini digunakan untuk menerima informasi dari luar agar si microcontroller ini mengetahui logic 1 atau logic 0 yang di-trigger dari luar. Dari luar siapa? Dari luar Arduino ini. Jadi misalnya aplikasinya dibuat robot misalnya, pada robot ya, saklar bumper gitu ya, ketika nabrak maka saklarnya tertabrak dinding, maka dia akan satu, katakanlah, oh berarti mikrokontroler ini tahu, oh berarti robot saya menabrak dinding. Kalau misalnya tidak nabrak 0, berarti dia belum nabrak. Gitu. Nah, gambarnya seperti itu. Atau misalnya kalau aplikasi di rumah dipakai untuk mengetahui apakah pintu terbuka atau tidak sebagai alarm misalnya ya. Alarm akan berbunyi jika pintu terbuka pada malam hari di atas jam 1 malam misalnya. Berarti si mikro ini tahu kalau ada terbuka, siapa yang ngasih tahu? Ya sensor ini dari luar masuk ke dalam. Maka ngasih output, alarmnya berbunyi. Nah itu semuanya besarannya digital. Bedanya apa digital sama analog? Ya digital itu 1 atau 0. True or false, ya atau tidak. Tidak ada yang namanya setengah. Ya. Nah, sekarang berbicara tentang analog, ya, bagian bawah ini. Kalau yang Arduino ini, dia mempunyai analog input pins, ya. Dari berapa? 0 sampai 5. Disebut A0 sampai A5. Totalnya berarti ada 6. Analog input ini apa? Kita lihat ya. Nah, bentuknya kayak gini nih. Jadi, saran analog ini saya analogin sebuah sinyal begini ya, sebuah sinyal sinus, ya. Maka dia ada besarannya katakanlah 0 volt. Misalnya ini 0 volt ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya di ujung ini 5. Maka dia ini punya besaran yang bervariasi. Kalau tadi kalau true or false, 1 atau 0. Kalau ini tidak, bisa terima 0, bisa terima 1, bisa terima 2, 3, 4, 5. Bahkan 0, juga bisa. Ya, besarannya itu 2/8 ya. Bentar. Saya ambil ballpoint dulu. Untuk analog besarannya nggak bisa tulis. Oke. 2/8 ya, sama dengan 256 ya. 256 kombinasi. Ya. Berarti kalau 256 0 sampai 255 ya. Kalau 2/8. Ini sorry. Mohon maaf saya revisi ya. Ini yang 2/8 ini yang tadi saya kaitkan yang digital output apa? PWM ya. Itu 2/8. Sekarang kalau digital input seperti apa? Saya iris dulu ya. Ini saya tercampur ya. Saya ulangi lagi. Untuk PWM ya, ini ya. 2/8. 256 kombinasi. Berarti 0 sampai 255
255 gitu. Kombinasinya 0 sampai 255. Sedangkan kalau analog 2 pangkat 10. Berapa? 1024 kombinasi. Oke, berarti 0 sampai 1023. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya saya 0 volt, ya, ini mikrokontroler akan terima data 0. Tapi kalau 5 volt, maka dia akan terima data 1023. Seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya dari sini saya mintanya 2,5 volt masuk ya. Saya kasih satu contoh. Bentar. Kita coret-coret ya. Ya. Jadi 0 volt itu berarti datanya 0 ya. Kalau 5 volt datanya 1023. Sekarang kalau 2,5 volt berapa? 2,5 volt dibagi 5 kali 1023. Kira-kira berapa? Ya kira-kira 512 ya. Separuhnya gitu. Kalau 3 volt ini yang diterima oleh mikrokontroler gitu ya. Ini yang diterima oleh mikrokontroler. Kalau 3 volt ya sudah 3 per 5 volt dikali 1023. Silakan dihitung. Ini data yang diterima oleh mikrokontroler. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita if-nya itu bukan 2,5 tapi if-nya 512. If di atas 512 dan ngapain gitu. Oke, kira-kira untuk mikro analog input seperti itu. Saya lanjutkan, analog input sudah. Nah, bagian bawah kita lihat ini ya. Ini ada tegangan. Ini yang seringkali kita pakai. Ya. Ada voltage in, hati-hati ya. Kalau kita pakai external power supply, misalnya 9 volt, voltage in ini akan 9 volt. Sesuai dengan ini. Ground pin berarti 0, bisa dipakai semua. Yang ini 5 volt, yang ini 3,3 volt. Ya. Terkadang ada sensor yang membutuhkan 3,3 volt. Ya. Reset pin sama seperti ini ya, terhubung dengan reset button ini. Oke, next. Ini sudah ya, kita bahas. Bagian dalam, untuk sekedar pengetahuan aja ya, bagian dalam dari mikrokontroler 328 yang digunakan, itu seperti ini. Nah, dia ini chip 8-bit AVR mikrokontroler dengan 32 kilobytes, in system programmable flash. Jadi kita bisa memprogram sebesar 32 kilobyte. Kecil ya. Ya kecil kalau dibandingkan dengan hard disk kalian ya. Tapi ini untuk program yang text based cukup besar gitu. Oke, ini ada banyak ya. Saya pikir nggak perlu satu-satu, tapi kita bisa tahu ada macam-macam ya. Ada port D, port B, port C. Sebenarnya aslinya itu seperti ini. Gitu. Cuma Arduino membuat menjadi lebih simple, make simple gitu ya. Gitu. Terus di dalamnya ada timer, ada counter, ada EEPROM ya. Ada clock dan sebagainya. Oke. Next. Nah, ini adalah sirkuit serial programmer SPI bus ya. You are sliving the output device to the master of SPI bus ya. Serial peripheral interface. Ini ada kakinya nggak boleh kebalik-balik ya. Ada MISO, ada MOSI. MISO, MOSI, reset, SCK sinyal clock. Nah, kalau ini untuk komunikasi MISO, MOSI, kalian nanti bisa cek nanti di belakang. Ya. Next, ini sudah. Nah, ini yang saya dulu ingat WMOS yang kalian pakai untuk IOE, ya. Ini seperti ini. Bagi kalian yang sudah punya, nggak apa-apa, pakai ini aja. Ya.
Cuma ini kelemahannya apa? Analog inputnya cuma satu, A0, hanya satu aja. Kalau aslinya kan 6, tapi ini cuma satu aja. Oke, ini yang Wemos Mini, ini beberapa. Oke, kita belajar dikit ya tentang relay. Relay dan multifunction shield. Namanya shield ini untuk pendukung dari Arduino ya. Kalau kita mau bikin rangkaian-rangkaian yang sederhana dengan modular, ini kita bisa pakai ini. Sudah ada 7 segmennya, ada buzzernya, terus kemudian ada buttonnya. Ini masuk ke A1, A2, A3, berarti masuk ke sini ya. Dan sebagainya. Kalau relay ini dipakai untuk apa? Ini pemutus arus ya. Pemutus arus. Jadi kalau ada supply masuk ke lampu begitu, lampunya kita bisa masukkan relay. Nanti relaynya yang akan mutus dan nyambung lampu tersebut ke supply. Di trigger oleh siapa? Di trigger oleh Arduino. Ya, ada 4 channel berarti bisa mutus 4 lampu. Lampunya boleh nggak lampu AC? 220 volt boleh aja karena ini, nah ini common ya, umum, secara umum ini switch gitu. Kalian bisa mutus lampu tegangan yang besar ya. Next. Prinsip kerja dari relay sendiri seperti apa? Saya refresh aja kayak gini ya. Oke. Sebenarnya prinsipnya adalah magnet gitu ya. Pada saat ini dikasihin tegangan, ini jadi magnet, maka ini akan nutup. Kalau tegangannya dilepas, karena ini ada pegasnya, maka ini akan keluar gitu. Nah, ini pada waktu dikasih magnet, kasih tegangan jadi magnet, dia akan ketarik. Oke. Kalau sudah lepas, ya lepas. Yang buat lepas ini, pegas ini. Nah, kuning ini kan short ini. Kalau kuning ini short berarti ada aliran listrik menuju ke ini misalnya motor ya. Lo putus gitu ya. Maka dia tidak nyambung. Nah, kalau nyambung aliran arusnya masuk lagi. Ini secara prinsip kerja dari relay. Next. Ini adalah Wishnet Ethernet, hubungkan bagaimana Arduino bisa berkomunikasi dengan ke internet. Oh, bisa ya, bisa ke internet gitu ya. Bisa melalui Wi-Fi atau melalui kabel. Kalau kabel pakai ini ya. Oke, ini beberapa contoh yang lain. Begitu. Oke, berikutnya tadi kalian sudah download ya, kita akan coba nanti ya. Ini beberapa contoh microcontroller ya. ATmega 168, berarti nanti seperti ini. Tapi yang saat ini sudah disebut sebagai Uno gitu ya. Tidak kelihatan. Oke, nanti kita coba langsung ini. Oke, baik. Sekarang saya akan demokan sedikit ya tentang instalasi ini. Oke, kita akan mencoba pemrograman sebelum saya nanti menjelaskan ke LED. Sorry, ke LED dan beberapa peralatan yang harus kita siapkan. Oke, silakan kalian buka untuk program Arduino kalian, ya. Sudah semua, yuk kita belajar bersama-sama memprogram dari Arduino. Krishna, William, Yunata, Michael, Greg, ya. Apakah sudah semua untuk download dan sudah berhasil semua? Sudah. Sudah terinstall ya? Iya, terinstall ini. Ada yang belum? Perlu ditunggu. Pak, maaf sebelumnya. Ini ya. Saya belum bisa download Pak. Jadi karena ada pemadaman listrik di tempat saya, jadi
Oh, oke, laptopnya oke. disk Dayan. Ya, nggak apa-apa. Nanti dicoba sendiri ya. Begitu. Iya Pak, baik. Makasih Pak. Oke. Ya, baik. Bagi yang sudah download, kita coba sama-sama ya. Gitu. Oke. Saya mengingat kembali ya, di kelas kalian ini apa benar ya? Dulu itu IOE ya? Iya, Krisna. Sempat ada IOE ya? Karena IOE sekarang kan sudah nggak ada ya, kalau nggak salah. Halo, halo. Ya, gimana Mike? Kalian sempat ikut IOE ya? Pernah dapat? Pernah. Iya. Iya, Pernah, iya Pak. ikut. Ya, gimana? Ada pendapat? Di semester 1, oke, ya. Untuk sekarang kan IOE sudah nggak ada kelihatannya. Iya. Oke. Oke, kita lihat sama-sama. Memang dari Arduino untuk sintaksnya pertama adalah void setup dan void loop ya. Void setup ini dilakukan untuk pertama kali, jadi dan satu kali saja dilakukan sekali, dan void loop ini dilakukan berulang-ulang atau repeat forever ya. Oke, sekarang kita akan melihat perintah-perintah dasar ya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke digital write ya. Kita akan belajar tentang digital write. Digital write ini katakanlah kita mau 13 itu pin 13 ya. Kembali lagi ke pin 13 itu ada LED-nya begitu. Kemudian saya akan membuat high gitu ya. Memberikan tegangan 5 volt. Nah, untuk membuat 13 ini menyala itu di Arduino harus dideklarasikan dulu gitu. Sebenarnya 13 ini kita posisikan sebagai input atau output gitu. Maka di pin setup kita buat pin mode. 13 itu sebagai output ya. Oke. Nanti kalau sebagai input ada dua. Input itu membutuhkan internal pull up atau tidak membutuhkan internal pull up. Tapi kita akan coba dengan output ya. Sekarang sederhananya dengan digital write 13, high, maka saya akan memunculkan 5 volt ya. Oke, kita lihat ya. Tools, kemudian boardnya, karena punya saya, nggak tahu kelihatan enggak ya. Punya saya ini Uno ya. Uno yang clone, yang murah. Kalian kalau beli nanti enggak apa-apa, yang murah juga enggak apa-apa, ada yang 50.000 begitu. Terus kemudian portnya, nah ini kalau kalian enggak keluar serial COM-nya, kita bisa lihat di device manager ya. Berarti kalau ini enggak keluar, berarti drivermu belum terinstall ya. Nanti seandainya kalian belum terinstall, ini drivernya ini biasanya CH340 gitu ya. Saya akan coba perlihatkan aja. Ini kebetulan saya sudah terinstall. Device manager, saya pakai ini aja ya. Saya share screen satu aja. Device manager. Nah, ini muncul ya. Kalau saya tarik tadi kan hilang, ini muncul. Kelihatan ya device manager saya ya. Nah, ini USB serial CH340. Kalau kalian ini tidak muncul, berarti driver kalian belum terinstall. Silakan search CH340 ya. Cari driver 340, kemudian diinstal gitu. Oke. Kalau ini sudah, berarti sudah dideteksi. Oke. Kita tinggal lihat tools portnya sudah COM5 benar. Kalau mau lihat get board info ya, ini hanya untuk tahu kalau misalnya ini tak lepas berarti ini tidak muncul board infonya. Oke. Kemudian kalau ini sudah selesai kita tinggal upload ya. Upload. Oke, saya mau mencoba aja
ini harus di save memang ya. Pertama kali akan dilakukan compiling sketch, ini sketchnya, begitu di-compile, apakah ada kesalahan sintaks atau tidak. Kalau tidak ada kesalahan sintaks, maka dia akan dilanjutkan ke download. Ya. Ke upload. Nah, uploading. Kalau done, berarti kita lihat di sisi yang nggak kelihatannya. Yang merah yang bawah ini, yang merah yang saya tunjuk ini adalah LED di port 13. Saya akan coba tuliskan bagaimana kalau misalnya ini low atau 0 gitu ya. Nah, mati berarti ini off ya, low atau 0. Oke. Low atau 0 berarti ini off. Jadi kalau saya 1, maka dia akan on. Ini kalau 0, maka dia akan off. Ini yang dinamakan nanti active high atau active low ya. Nanti kita pada saat belajar hardware aja ya. Kita akan belajar hardware di minggu depan. Maka kita akan memunculkan active high atau active low. Ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba. Nah, ini kalian harus segera beli ya, biar bisa coba di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita akan membuat Blink ya. Blink itu sederhana, di example juga ada, tapi kita akan mencoba mengetikkan sendiri. Nah, untuk membuat waktu delay atau mengaktifkan timer dari Arduino ini, perintahnya kan delay ya. Satuannya millisecond ya. Kita bisa lihat kalau misalnya Pak saya nggak ingat perintahnya apa aja, kita bisa help find in reference atau reference gitu ya. Kita coba lihat. Oke, saya pakai ini. Nggak muncul, bentar. Ya, ini adalah language reference ya dari bahasa-bahasa yang ada di Arduino. Kalau kita lupa, nggak apa-apa, dibuka aja ini ya. Katakanlah tadi delay ya. Delay itu ada yang satuannya millisecond. Kita lihat ya, delay time. Delay ini satuannya millisecond. Kita bisa lihat dari sini ya kalau lupa. In millisecond, ada yang dalam microsecond ya. Tulisannya delay microsecond. Nah, seperti ini perintahnya. Delay microsecond. Maka saya akan mendapatkan di dalam microsecond. Ya. Oke, kita coba lagi. Delay katakanlah 1000. Oke. Kemudian digital write 13, low. Ini kalian mau pakai bukan high tapi 1 juga boleh ya. Delay 1000. Oke, coba sederhana saya upload. Ya, dan uploading, maka dia akan blinking, high glow, high glow, high glow. Ya. Oke, sampai sini bisa ngikutin ya. Oke, clear? Ini saya akan jelaskan berikutnya. Kalau sudah jelas, saya akan jelaskan apa yang harus dipersiapkan di minggu-minggu berikutnya. Ya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Kalian mau, ini saya stop share dulu.